Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Mahda yang selaku moderator, seluruh siswa kelas 9 MTSN UTBS Kudus yang saya cintai. Kita lanjut ke materi ilmu falak untuk daring yang kelima. Untuk perhitungan kalender miladi, setelah sebelumnya kita sudah menentukan jenis tahun itu apakah basitoh dan kabisat, selanjutnya kita mengetahui hari pasaran pada tiap awal tahun miladi. Nah, cara menentukan hari pada tiap awal tahun miladi ini, yang pertama adalah kita menentukan tahun tam, yaitu tahun miladi dikurangi 1. Misal kita ingin mencari awal tahun 2020. Nah, 2020 ini adalah tahun miladi atau juga disebut tahun nakis, tahun yang masih berjalan. Maka tahun tam dari tahun 2020 berarti tahun 2019, yaitu 2020 dikurangi 1. Kemudian tahun tam tersebut dibagi 400. Nah, sedangkan angka yang kurang dari 400 itu dibagi 100 dan angka yang kurang dari 100 dibagi 4. Hasil pembagian dari angka 400 kemudian dikali 7. 7 ini rumus ya. Kemudian hasil pembagian dari angka 400 dikali 5 dan hasil pembagian dari angka 4 dikali 5. Jumlahkan hasil perkalian di atas kemudian tambahkan dengan sisa pembagian terakhir dari angka 4. Hasil penjumlahan di atas kemudian ditambahkan dengan angka 2 atau zaidah, bagikan hasil penjumlahan di atas dengan angka 7 untuk mencari hari. Karena hari itu jumlahnya ada 7, maka pembagiannya pun dengan angka 7. Jika sisa pembagian tersebut sama dengan 1, maka awal tahun jatuh pada hari Ahad. Kalau sisa pembagian itu sama dengan 2, maka awal tahun jatuh hari Senin. Jika hasil pembagian dari angka 7 itu sama dengan 3, maka sama dengan hari Selasa. Nah, kalau nanti misalkan kok sisa pembagian dari angka 7 ini 0, maka awal tahun jatuh pada hari Sabtu. Ya, karena sifatnya daur ya. Karena hari itu jumlahnya 7, sedangkan enggak ada yang namanya hari ke-8, enggak ada, karena hari ke-8 sama dengan hari ke-1. Maka kalau hari ke-1 itu hari Ahad, maka sebelum hari ke-1 ya hari ke-0, maka sebelum hari Ahad hari Sabtu. Maka kalau nanti sisa pembagian 7 itu 0, maka sama dengan hari Sabtu. Selanjutnya untuk menentukan pasaran pada tiap awal tahun miladi, hasil pembagian dari angka 400 tadi dikali 2, tinggal nanti digeser. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita contohkan. Kemudian hasil pembagian dari angka 100 dikali 4, hasil pembagian dari angka 4 kemudian dikali 1, dan sisa pembagian dari angka 4 ya dikali 5. Jumlahkan hasil perkalian di atas kemudian tambahkan dengan angka 2 sebagai zaidah, sama dengan ketika mencari hari pada tiap awal tahun tetap ditambah 2, kemudian bagikan hasil penjumlahan di atas dengan angka 5 untuk mencari pasaran. Karena jumlah pasaran ada 5. Jika sisa pembagian 5 sama dengan 1, maka jatuh pada pasaran legi. Kalau sisa pembagian angka 5 itu sama dengan 2, maka sama dengan paing. Nah, seterusnya, misalkan nanti kok sisa pembagian 5 sama dengan 0, maka sama dengan pasaran terakhir yaitu kliwon. Ini juga sifatnya daur. Untuk masalah daur ini sama dengan berlakunya jam. Misal jam itu kan maksimalnya 24 jam. Maka seringkali kita menyebut jam 24.00 itu dengan sebutan jam 00. Karena sebelum jam 1 dini hari. Sama dengan penjumlahan derajat ya, di mana nilai maksimalnya 360, maka kalau 360 sama dengan juga angka
angka 0. Misalkan kok ada penjumlahan derajat lebih dari 360 ya maka harus dikurangi 360. Maka misalkan nanti kok sisa pembagian angka 5 ini sama dengan lebih dari 5 misalkan, nah, sebenarnya tidak mungkin karena kalau lebih dari 5 ya harus dibagi 5 lagi. Jadi misalkan nanti kok sisa pembagian angka 5 ini sama dengan 0 atau 5, maka pasarannya jatuh pada pasaran kliwon. Contoh untuk mengetahui hari pasaran awal tahun 2021. 2021 ini adalah tahun miladi yang ingin kita cari awal tahunnya atau juga disebut dengan tahun nakis. Maka nanti yang dihitung yaitu tahun tamnya. Tahun tam dari tahun 2021 yaitu tahun 2020. 2021 dikurangi 1 sama dengan 2020. Tahun tam dibagi 400 ya, sama dengan 5. 5 dikali 400 sama dengan 2000. 2020 dikurangi 2000 sama dengan 20. Angka kurang dari 400 harus dibagi 100. Nah, karena ini 20 tidak bisa dibagi 100, maka 20 dibagi 100 sama dengan 0. Sedangkan 0 kali 100 sama dengan 0. Maka 20 dikurangi 0 sama dengan 20. Angka kurang dari 100 dibagi 4. Maka 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20, maka habis, tidak ada sisa. Karena 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Hasil pembagian dari angka 400 yaitu 5 ya, dikali 7. Ya. 7 ini rumus 5 kali 7 sama dengan 35. Hasil pembagian dari angka 100 yaitu 0 dikali 5 sama dengan 0. Kemudian hasil pembagian dari angka 4 yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25. Kemudian sisa pembagian terakhir dari angka 4 yaitu 0 ya. Ini digeser saja. Di sini kemudian dijumlahkan secara keseluruhan 35 tambah 0 tambah 25 tambah 0 sama dengan 60. Selanjutnya hasil penjumlahan di atas tadi ditambahkan dengan zaidah 2. Tambahan 2. Ini rumus. Maka 60 ditambah 2 sama dengan 62. Yang kemudian untuk mencari hari harus dibagi 7 karena jumlah hari ada 7. 62 dibagi 7 sama dengan 8. 8 kali 7 sama dengan 56. 62 dikurangi 56 sama dengan 6. Ya, 6 ini sudah tak bisa lagi dibagi 7. Maka 6 inilah yang nanti akan jadi patokan untuk mencari hari pada awal tahun. Maka kembali ke tadi. Karena tadi nilainya 6, maka awal tahun 2021 jatuh pada hari Jumuah. Selanjutnya untuk mencari pasaran, tinggal hasil pembagian angka 400 yaitu 5, ini kita geser saja. Geser ke kanan, hasil pembagian dari angka 100 yaitu 0 kita juga geser ke kanan. Kemudian hasil pembagian angka 4 kita juga geser ya 5. Kemudian sisa pembagian terakhir dari angka 4, yaitu di sini habis 0, kita juga geser. Geser ke kanan. Hasil pembagian 400 dikali 2. 2, 4, 1, 5 ini rumus. 5 kali 2 sama dengan 10. Hasil pembagian angka 100, 0, dikali 4 sama dengan 0. Hasil pembagian 4 dikali 1 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Kemudian sisa pembagian terakhir dari angka 4 yaitu 0 dikali 5 sama dengan 0. Kemudian dijumlahkan secara keseluruhan 10 tambah 0 tambah 5 ditambah 0 sama dengan 15. Selanjutnya hasil penjumlahan tadi juga sama seperti mencari hari ditambah zaidah 2. Ditambah 2, 15 ditambah 2 sama dengan 17. Nah, untuk mencari pasaran maka tinggal dibagi 5 karena jumlah pasaran ada 5, legi, paing, pon, wage, kliwon. 17 dibagi 5 sama dengan 3, 3 dikali 5 sama dengan 15, maka sisanya yaitu 2. 17 dikurangi 15 sama dengan 2. Karena sisa pembagian dari angka 5 ini sama dengan 2, maka pasaran jatuh kepada pasaran kedua yaitu paing.
Maka untuk awal tahun 2021 jatuh pada hari Jumat Pahing. Caranya simple. Kita hanya menggunakan sistem pembagian porogapit ya, serta perkalian dan penjumlahan saja untuk mencari awal tahun baik itu hari maupun pasaran. Nah ini tahun 2021 awal tahunnya jatuh Jumat Pahing. Buktinya apa? Bisa kita buktikan ya. Misal kita menggunakan ini 2021. Untuk awal tahun daripada tahun 2021 yaitu jatuh pada hari Jumat, pasarannya Pahing ya. Jumat Pahing tahun 2021. Nah, ini misal contoh lagi. Menentukan hari dan pasaran pada awal tahun 1945. Nah, ini 1945 adalah tahun yang dipertanyakan atau disebut tahun miladi atau tahun nakis, tahun yang sedang berjalan. Maka tahun tam dari tahun 1945 yaitu tahun 1944. Yaitu tahun 1945 dikurangi 1 sama dengan 1944. Nah, kemudian dibagi 400 sama dengan 4. 4 dikali 400 sama dengan 1600. Kemudian 1944 dikurangi 1600 sama dengan 344. Angka kurang dari 400 dibagi 100, yaitu 344 dibagi 100 sama dengan 3. 3 dikali 100 sama dengan 300. Kemudian 344 dikurangi 300 sama dengan 44. Angka kurang dari 100 yaitu 44 dibagi 4. Maka 44 dibagi 4 sama dengan 11. 11 kali 4 sama dengan 44, sisanya 0. 44 dikurangi 44 sama dengan 0. Habis, tidak ada sisa. Selanjutnya hasil pembagian 400 dikali 7. 4 kali 7 sama dengan 28. Kemudian hasil pembagian 100 yaitu 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian hasil pembagian 4 yaitu di sini 11 dikali 5 sama dengan 55. Sisa pembagian terakhir dari angka 4 yaitu di sini 0, kita geser saja untuk kemudian nanti kita jumlahkan secara keseluruhan. 28 ditambah 15 ditambah 55 ditambah 0 sama dengan 98. Hasil penjumlahan tadi ditambah ziyadah atau zaidah 2, ya, tambahan 2 ini rumus, maka sama dengan 100. Nah, 100 ini kemudian kita bagi 7 untuk mencari hari pada awal tahunnya. 100 dibagi 7 sama dengan 14. 14 dikali 7 sama dengan 98, sehingga 100 dikurangi 98 sama dengan 2. Maka sisa pembagian 7 ini bisa kita jadikan patokan untuk mencari awal hari pada awal tahun. Maka sisanya 2 sama dengan jatuh hari kedua, dihitung dari hari Ahad, Senin. Maka awal tahun 1945 jatuh hari Senin. Selanjutnya untuk pasarannya, tinggal hasil pembagian 400 ini kita geser ke kanan 4. Hasil pembagian 100 yaitu 3, kita juga geser ke kanan. Hasil pembagian 4 ya 11 kita geser ke kanan. Kemudian sisa pembagian terakhir dari angka 4, 0 ini, selain kita geser ke sini, kita geser juga ke kanan. Kita sudah menemukan angka 4, 3, 11, 10 ini, selanjutnya kita kalikan dengan rumus 2, 4, 1, 5. Hasil pembagian 400 dikali 2 sama dengan, ya tadi, hasil pembagian 400 sama dengan 4 ya, dikali 2 sama dengan 8, hasil pembagian 100 tadi 3, dikali 4 sama dengan 12, hasil pembagian 4 yang tadi 11 kita kali 1 sama dengan 11. Hasil sisa pembagian angka 4 yaitu 0, kita geser ke sini, kemudian kita kali 5 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan secara keseluruhan, 8 ditambah 12 ditambah 11 ditambah 0, maka hasilnya yaitu 31.
Nah, dari angka 31 ini kemudian kita tambahkan ziyadah atau zaidah 2 sama dengan 33. Dari angka 33 ini kita bisa nanti menentukan pasarannya dengan cara membagikan dengan angka 5. 33 dibagi 5 sama dengan 6, 6 kali 5 sama dengan 30. 33 dikurangi 30 sama dengan 3. Karena sisa pembagian 5 sama dengan 3, maka pasaran jatuh pada pasaran ketiga, dihitung dari legi. Legi, paing, pon. Maka awal tahun 1945 pasti jatuh pada hari Senin, pon. Nah, nanti buktinya bisa kita lihat di sini. 1945. Maka untuk awal tahunnya 1945 jatuh pada hari Senin, pon. Kita perbesar. Jatuh hari Senin, pon. Tahun 1945. Nah, begitu anak-anak sekalian untuk mencari awal tahun miladi, baik hari dan pasarannya, nanti anak-anak sekalian bisa mencoba pada tabel di bawah ini. File sudah dikirim ke grup masing-masing. Nah, ini angka-angka yang warnanya hitam ini nilainya konstan ya, nilainya tetap karena ini menjadi rumus. Sedangkan yang merah-merah ini yaitu variabelnya yang nilainya berubah tergantung soal yang diberikan. Nanti anak-anak bisa mencoba di tabel yang di bawah ini untuk mengerjakan soal falak kelas 9. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator Bapak Mahda. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Saifuddin yang telah menjawab